Tuh. Oke, oke, Mas Rizkon sudah direkam. Kita langsung saja, Mas Rizkon ini terakhir ya. Nggih, Semoga Bu. tidak ada gangguan jaringan nih. Biasanya rame banget. Sudah menyepi juga, Mas? Jangan berisik kayak wingi ya. Sekarang suaranya jelas nggak, Bu? Ah, jelas banget. Nggih, Dan Pak. nggak ada Alhamdulillah. dakdok-dakdok ya, Mas. Aslinya ada, tapi di Oh, belakang. aslinya ada. Oke. Nanti kalau Oke, misal baik. Ye. Mas Rizkon, Anda punya waktu 10 menit, bisa langsung disiapkan bahan paparannya. Nanti setelah Mas Rizkon akan dilanjutkan penguatan dari mentor ya. apakah Setelah itu sudah terakhir kelihatan, Bu? nanti. Oke, nggih, langsung slideshow Mas. Monggo. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Halamuan MPP selaku penguji kelompok 4, Ibu Dr. Haja Amiro Ambarwati SPDMA selaku coach dari kelompok 4, Bapak Tohari SAG MPDI selaku mentor saya. Izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya Hatsar CPNS 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizkon Hasbi. Saya kelahiran Pemalang 28 April 1998 dari kelompok angkatan 4 kelompok 4 angkatan 17 kelompok 4. Instansi saya itu Kemenak Kabupaten Karanganyar, instansinya Min 2 Karanganyar. Judul rancang aktualisasi saya yaitu upaya meningkatkan minat peserta didik Min 2 Karanganyar dalam mengikuti KPM dengan memanfaatkan media digital YouTube. Nah, latar belakang dari isu saya ini yang saya angkat yaitu yang pertama, adanya peserta didik yang masih bermain-main atau bercanda dengan temannya saat KPM berlangsung. Yang kedua, tidak mendengarkannya peserta didik terhadap instruksi guru sehingga menjadikannya dia tidak paham apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, minat belajar itu penting Bapak Ibu karena menjadi salah satu faktor keberhasilan belajar. Jika minat peserta didik itu tinggi dalam belajar, insya Allah keberhasilan belajar itu akan terwujud. Nah, itu yang menjadi latar belakang isu masalah saya itu, rancang aktualisasi. Adapun gagasan, oh, adapun isu saya tadi itu merupakan salah satu dari 5 isu yang saya peroleh di unit kerja saya. Nah, dari 5 isu itu, yang pertama yaitu rendahnya minat peserta didik Min 2 Karanganyar dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kurangnya disiplin peserta didik kelas 3B Min 2 Karanganyar dalam mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, kurang disiplinnya peserta didik Min 2 Karanganyar dalam mengikuti kegiatan upacara bendera. Yang keempat, rendahnya keterampilan peserta didik Min 2 Karanganyar dalam menulis tulisan bahasa Arab. Yang kelima, rendahnya kesadaran peserta didik dalam kebersihan lingkungan di Min 2 Karanganyar. Dari 5 isu tadi, saya analisis dengan teknik APKL dan saya peroleh peringkat yang pertama yaitu terkait rendahnya minat peserta didik Min 2 Karanganyar dalam mengikuti KPM. Nah, penyebab isu masalah itu saya analis dengan Fishbone itu yang pertama dari segi kemungkinan yang pertama itu peserta didik belum menyadari manfaat belajar. Yang kedua, guru kurang memberi semangat belajar kepada peserta didik. Kemungkinan selanjutnya itu kurangnya dukungan orang tua. Dari segi material, penyebabnya yaitu sumber belajar hanya buku, kurangnya alat peraga yang digunakan, belum adanya ruang perpustakaan. Dari segi metode, yaitu pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah, kurangnya pemanfaatan media digital dalam mengajar. Yang ketiga, proses pembelajaran kurang interaktif. Dari segi value, penyebabnya itu adanya teman kelas yang sama-sama rendah minat belajarnya. Yang kedua itu kurangnya pemanfaatan sarana digital madrasah. Yang terakhir yaitu tidak adanya sanksi disiplin belajar bagi yang tidak mengikuti
KPM dengan baik. Nah, gagasan saya ini berusaha untuk mengurangi penyebab-penyebab yang saya garis bawah, yang saya lingkari merah ini. Lewati aja itu, lewati aja. Oh, nggih. Gagasan kegiatan saya. Yang pertama, saya menyusun rancangan aktualisasi dengan tahapan melaporkan rancangan isu kepada mentor, meminta saran kesuksesan aktualisasi kepada mentor, membuat kesepakatan waktu diskusi bersama mentor, menyusun jurnal kegiatan aktualisasi. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran. Dengan tahapan yang pertama, saya menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi, menyiapkan peralatan media digital yang akan digunakan. Yang ketiga, melakukan pembelajaran interaktif dengan pemanfaatan media digital YouTube. Tahapan yang pertama, saya menjelaskan tujuan pembelajaran dan kriteria ketuntasan belajar. Yang kedua, melakukan pembelajaran dengan pemanfaatan media digital YouTube. Yang ketiga, memberi kesempatan diskusi kepada peserta didik terhadap materi yang apa ini? Yang belum dipahami. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Nah, ini juga yang menjadi tolak ukur kesuksesan aktualisasi saya. Yang pertama saya itu dengan adanya pembelajaran ini, saya yang pertama mengamati peserta didik dari dampak pembelajaran dengan pemanfaatan media digital YouTube ini. Seberapa sukses bisa menarik minat peserta didik tersebut. Yang kedua, saya meminta peserta didik mengisi angket penilaian KPM dengan media digital YouTube. Nah, nanti saya bandingkan penilaian ini dengan bagaimana pembelajaran dengan tanpa media YouTube itu sendiri. Yang ketiga, untuk menguatkan dua penilaian ini, saya melakukan asesmen pembelajaran hasil pemanfaatan media digital YouTube tersebut agar lebih meyakinkan. Kegiatan yang terakhir yaitu menyusun laporan aktualisasi dengan tahapan. Yang pertama, saya menyusun laporan hasil kegiatan aktualisasi, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor, terakhir meminta koreksi dan tindak lanjut kegiatan aktualisasi. Nah, hasil yang saya peroleh dari kegiatan saya tahapan yang pertama yaitu penyusunan rancangan aktualisasi, outputnya persetujuan isu yang akan diaktualisasi, adanya dukungan kegiatan dari mentor, adanya jadwal diskusi bersama mentor, adanya jurnal kegiatan aktualisasi. Dari kegiatan menyiapkan media pembelajaran, outputnya adanya perangkat pembelajaran, video pembelajaran yang sesuai dengan materi, media digital yang akan digunakan dalam kondisi siap, kegiatan melakukan pembelajaran interaktif dan pemanfaatan media digital YouTube. Hasil outputnya yaitu rencana tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, pembelajaran berbasis digital, yang ketiga pemantapan pemahaman atas materi yang telah dipelajari. Kegiatan yang keempat outputnya yaitu dari evaluasi kegiatan aktualisasi yang pertama pengamatan penulis secara langsung terhadap peserta didik setelah pembelajaran berbasis digital. Yang kedua, penilaian peserta didik atas pembelajaran dan pemanfaatan media digital YouTube. Yang ketiga, hasil pemahaman peserta didik atas materi yang diajarkan dengan pemanfaatan media digital YouTube. Dari kegiatan penyusunan laporan aktualisasi, hasil outputnya yaitu yang pertama tersusunnya laporan hasil aktualisasi, pengetahuan mentor atas hasil aktualisasi, yang terakhir saran perbaikan hasil aktualisasi, dan tindak lanjut setelah aktualisasi. Nah, jadwal kegiatan Ya, aktualisasi. Udah cukup, udah cukup. Oh, okay. Udah cukup. Oke, cukup Mas. Oke, Bu. Nah, Waktu saya serahkan kepada ya, Bu di stop Amira. share Mas. Nah, di stop share. Oke, baik. Pak Tohari sudah bergabung bersama kami, ya?
Monggo Sudah, Bu? bisa memberikan penguatan, Pak, apa yang sudah Jadi, disampaikan Mas Rizkon. Nggih. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa bertemu meskipun via Zoom. Terima kasih kami diberikan waktu untuk memberikan penguatan pada Pak Rizkon yang kebetulan mendapatkan tugas di madrasah kami. Jadi dari beberapa waktu yang lalu yang disampaikan Pak Rizkon, beberapa hal yang menjadi materi atau apa ya istilahnya, isu dari beberapa yang diangkat adalah diantaranya penggunaan media YouTube itu hanya salah satu mungkin dari media yang lain ya. Itu yang dimanfaatkan untuk meningkatkan minat atau perhatian anak ke kegiatan belajar mengajar. Kami mendukung program ini karena di beberapa waktu yang lalu, ketika Corona mungkin ya, media sosial ini sangat ramai dipakai. Tapi itu agak berkurang ya, volumenya agak berkurang. Jadi kami mendukung program tersebut karena sebagai salah satu media yang bisa dipakai untuk meningkatkan minat siswa. Dan kami berharap nanti tidak pada Pak Rizkon, tapi juga guru-guru yang lain termotivasi sehingga media sosial bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan minat siswa di dalam belajar. Yang tentu saja ini hanya sebagai salah satu dari unsur yang bisa dipakai di dalam kegiatan belajar mengajar agar siswa bisa fokus, bisa memperhatikan pada materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Saya kira tidak panjang yang bisa kami sampaikan. Intinya kami mendukung program tersebut dengan harapan program tersebut tidak hanya berhenti pada Pak Rizkon, nanti juga memberikan semangat pada guru yang lain sehingga memanfaatkan sarana yang ada di madrasah dengan volume yang lebih ya. Jadi kalau selama ini mungkin keseringan untuk pakai itu kurang sering gitu. Jadi hanya jarang-jarang pakai waktu tertentu. Nah, maka dari itu mungkin nanti meskipun dengan sarana yang bisa dikatakan belum setiap kelas itu ada, tapi kita tetap bisa memaksimalkan dengan mungkin ada jadwal dan seterusnya, sehingga ke depan materi yang disampaikan itu lebih efektif. Jadi dan itu akan mengurangi tenaga guru di dalam kalau pakai istilahnya dengan ngomong saja atau berbicara dengan vokal itu sama capek dan perhatian siswa itu kan sangat terbatas atau bahkan secara teori sesuai umur ya. Kalau perhatian siswa itu umur 7 tahun paling 7 menit nanti sudah nggak fokus lagi. Dengan media ini diharapkan siswa-siswa lebih bisa fokus di dalam memperhatikan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Saya kira itu Bapak Ibu dari BDK panjang yang kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bisa memberikan penguatan pada Pak Rizkon yang saat ini itu mengambil tema yaitu penggunaan media YouTube untuk meningkatkan konsentrasi atau perhatian anak di dalam kegiatan belajar mengajar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan Ibu. Nggih, terima kasih Pak Toheri. Kami persilahkan Pak Alumuan untuk bisa Baik, terima kasih Pak mengkonfirmasi. Ari. Sudah mendampingi junior ini. Rizkon, guru apa sih? Rizkonnya guru apa? Saya
Guru fikih, Pak. Oh, guru mapel bukan guru Nggih, kelas guru ya. mapel nggih, guru mapel agama fikih. Nah, ini upaya meningkatkan minat peserta didik Min 2 Karanganyar berarti pada mapel fikih atau semua mapel? Berarti mapel saya, Pak. Saya pegang nggih. Masuk di kelas berapa aja? Saya masuk di kelas 3 sampai kelas 6, tapi setiap kelas ada mempunyai 4 rombel, Pak. Berarti berapa kelas semua? Berarti 16 kelas, Pak. Kelas-kelas ya. Nggih. Teknisnya nanti di lapangan kayak mana ini? Gambaran umumnya seperti ini, Pak. Nanti saya mengajarkan contoh, saya mengajarkan tentang materi zakat fitrah kelas 5. Nanti saya siarkan itu video tentang materi zakat fitrah di YouTube itu. Terus nanti peserta didik diminta untuk memperhatikan. Nah, videonya dibuat sendiri atau gimana? Video saya cari di YouTube, nanti Iya, iya. nggih, Menggunakan orang punya gitu ya. nggih. Ya, yang Oh, menjadi tolak ukur saya kan cara perhatian siswa, bagaimana dia saat tidak menggunakan media digital dengan pengaruh peserta didik pembelajarnya dengan menerapkan media digital YouTube seperti itu. terus ini, misalnya tadi 16 kelas, Nggih. berarti tiap tiap kelas berbeda dong materinya ya. Setiap yang kalau masih satu kelas insya Allah sama, Maksudnya kan ada satu 16 tingkatan. Nggih. kelas 3, kelas 4, 5, 6. Itu Oh, nggih. materinya berbeda-beda. Nggih, beda, Pak. Beda-beda. Nggih, beda, Pak. 5, 6 beda-beda. Apa rencana di kelas 5, apa rencana di kelas 6? Nanti saya sesuaikan dengan Enggak nanti, besok udah mulai kau ini. nggih, Kok besok nanti? saya sesuaikan dengan materi yang diajarkan saat itu. Contohnya Enggak. sekarang kelas 5. Yang penting itu, Rizkon, jangan Nggih, ngada-ngada. Diperiksa kurikulum. nggih, CP-nya apa ya? nggih. TCP-nya apa? Jadi jangan nggak terjawab. Jadi macam mana mencari materinya di YouTube kalau di situ Rizkon sendiri belum tahu apa materinya. Kan tahu dulu materinya. Jangan jangan materi yang nggak ada kaitannya dengan kurikulum ya. Nggih, Nanti Pak, asal siap. cari YouTube nggak ada gunanya Nggih, nggih, siap. ya. Nggih, siap, Pak. Nah, kalau kalau tadi Pak Tohari bilang ya, saya dengar itu eh, ketersediaan fasilitas kan belum ya. Nggih, secara Jadi keseluruhan belum rata, Pak. saya menanggapinya kayak gini, berarti di tiap kelas itu belum tentu apa mutarnya pakai infocus atau gimana ini? Saya rencana pakai LCD TV proyektor, Pak. Hmm. Jadi diangkat ke setiap kelas ya. Yang mungkin bisa saya geser, Pak. Nggih. Ya, ya iyalah. Nggih. Kalau soalnya kadang ada kelas yang nggak memungkinkan lantai 2 saya ini. Pindah-pindah ya. Nggih. Ini apa itu? Jadi nanti kan 1 bulan ini waktunya. Kelasnya 16. Nggih. 1 bulan itu paling yang tergunakan paling 3 minggu ya. 3 minggu itu berarti dalam eh, berapa kelas itu kira-kira yang bisa ya? 3 minggu itu. 3 minggu kalau sekali masuk mungkin pasti bisa kalau ya. Tapi kalau yang Maksudnya sekali masuk kayak mana? dalam 3 minggu itu berarti 1 minggu kan 2 jam pelajaran. Kemungkinan bisa 2, 3 masuk bisa saya isi dengan metode ini, Pak. Itu Berbasis sudah digital. sudah Nggih. harus fix di pikiran si Oke. Rizko. Nggih, Pak. Nggak
Kukira kayaknya ndak boleh ya. Jadi kan udah jelas, kata tadi kelasnya kelas 1 4 rombel, kelas 3 4 rombel, Nggih, kelas 4 4 rombel sampai kelas 6. nggih, Kan tak mungkin kayaknya dalam 1 bulan selesai ini. nggih, Pak. Jadi satu kelas itu misalnya kelas 3 itu sekali masuk doang yang pakai YouTube atau gimana? Rencana semua kelas yang kalau bisa memungkinkan pakai itu, saya pakai, Pak. Bukan. Dengarkan baik-baik. Misalnya di kelas 3 Nggih, kan seminggu 2 kali masuk. 1 kali masuk 2 JP kan. nggih, Nah, jadi minggunya kan ada 3. nggih, Katakanlah 3 di selama aktualisasi itu. nggih. Jadi yang pakai YouTube cuman sekali atau gimana di kelas 3 itu? Eh, rencana satu materi minimal satu, Pak. Nanti selanjutnya teknisnya setelah situ saya buat kelompok belajar nanti untuk buat diskusi, buat soal, pertanyaan nanti untuk permainan lempar tanya jawab seperti Jangan itu. lari dari masalah, nggak boleh. Oh, Pertanyaannya kan ini sesuai judulnya, oh, oke. penggunaan YouTube. Oh, YouTube ini sebetulnya ya kalau di negeri barat sana udah mulai ditinggalkan ya ini. Ya, di Finland dia nggak pakai lagi, udah kembali ke buku teks karena banyak dampaknya. Orang Indonesia aja yang pengen pakai kayak gini lagi. Kalau di negeri barat sana udah mulai ditinggalkan ini karena banyak dampaknya. Mereka hanya nonton asik tapi nggak mendalam gitu. nggih, Tapi karena judulmu ini ya bagaimana lagi kan? Tapi sebetulnya bukan sesuatu yang baru ini. Terus kerjamu di sini apa Riskon? YouTube-nya kan udah ada, nggih, videonya kan udah ada. nggih. Berarti kerjamu hanya mengambil orang punya, masukkan ke ke laptop ya, terus putar di kelas kan gitu ini. Nggih, Pak. Saya mencari referensi Ini. materi pembelajaran yang sesuai dengan Ya, iya, nggih. pokoknya tidak ada membuat media sebetulnya si Rizkon. Hanya mencari yang sudah ada kan. Nah ini silakan aja ya, tapi kau harus berpikir kreativitasmu di mana. Yang mau dinilai itu di sini sebetulnya pertama aktualnya, kreativitasnya, tahapannya, tahapan apanya, tahapan kegiatannya. Nanti eh, itu yang mau dinilai ini presentasinya yang terakhir. 5 aspek kan. Nah, nanti tolong periksa lagi matrikmu ya. Saya tadi malam juga udah saya periksa, hari ini juga saya periksa matrik yang dikirim oleh panitia atas nama Rizkon itu di matriknya hilang 1 kolom dan yang hilang itu kolom yang paling penting yaitu output. Tapi herannya saya tadi waktu paparan ada outputnya di situ. Oh, nggih. Jadi di berkas rancanganmu yang dikirim panitia, nggak ada kolom outputnya itu di rancangan. Di matriknya itu maksudnya. Nggak ada. Padahal itu bagian penting. Tadi di waktu paparan saya lihat ada di paparan. Nah itu harus ada ya di matrik. 1 kolom namanya kolom output. Wajib itu. Itu Nggih, Pak. kolom paling penting itu. Selain tak apa kegiatan dan tahapan kegiatan. Kolom ketiganya pasti output. Nah, kok tiba-tiba tadi ada output di paparan dari mana datangnya? Ya, cuman si Rizkon lah yang tahu itu. Tapi jangan abaikan Nggih, di Pak. berkas rancangan yang fisik itu harus ada satu kolom di tabel itu namanya kolom Output. output ya. Nggih, Pak. Nanti yang di apa itu yang di paparan tadi di PowerPoint-nya silakan sinkronkan ke rancangannya. Oke, Pak. Nanti saya cek ulang di itu. eh Saya kira itu ya Mbak Miro. Jadi ini nanti eh,
kerja dia ini sebetulnya berat ini, tapi dia nggak sadar ini. Karena banyak kelas kan, masuk di banyak kelas, kemudian katanya mau menyebarkan angket dia. Dia mau nanya bagaimana minatnya gitu. Ini berat ini kerjanya sesungguhnya itu. Jadi kalau mau dimodifikasi ke arah yang lebih simpel tapi lebih bermanfaat silakan. Tapi kalau mau ini juga silakan. Tapi ini 16 kelas itu bukan pekerjaan yang mudah itu. Ya kan? Di Kalau kelas saya pakai sampel salah satu kelas bisa, Pak? bisa aja tapi nilaimu rendah. Oh, Iya, karena nggak ada kerjanya, sudahlah tidak membuat materi, hanya mengambil orang punya, harus cuman satu kelas, ya paling rendah nilaimu nanti. Karena kawan-kawanmu kerjanya banyak gitu. Nah, pertimbangkan itu. Saya sengaja tadi bocorkan, aspek yang pertama yang mau dinilai adalah aktualnya. Yang kedua kreativitasnya. Yang ketiga tahapannya. Yang keempat relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan agenda agenda 2. Agenda 2 itu kan berakhlak, teknik komunikasi yang terakhir. Nah, jadi yang membuat kita nilainya tinggi sebetulnya ya itu yang paling besar, nomor 1 dan 2 itu aktualnya, kreativitasnya. Ya, kalau biasanya tahapannya itu kan matrik itu. Nah, jadi jangan tanya penguji, boleh. Saya bilang boleh. Boleh aja satu. Tapi guru itu biasanya pekerja keras. Tidak mau itu yang mudah-mudah aja. Karena makin keras kerja, makin hebat pengalamannya. Ini memang banyak ini kerjamu. Saya menyadarinya, melihat apa ini. Tapi janganlah pula satu kelas dibilang masalah karena judulmu itu peserta didik min 2 loh, min 2 Karangajar. Saya kira tadi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Rupanya kelas 3 sampai kelas 6. Jadi, nah ya, jadi saya udah sampaikan apa yang mau dinilai itu. Mudah-mudahan Rizkon bisa mempertimbangkannya. Saya juga sadar sebetulnya, tidak mungkin itu 16 kelasnya. Tapi paling tidak di awal ini sudah tahu. Jangan bilang 1 lah. Nggak enak juga itu. Sambil siap 1 kelas sudah selesai aktualisasinya. Nanti Bu Amiroh pun marah itu. Kan nggak ada kerjamu jadinya. Sudah nggak membuat materi. Kerjanya cuma mendownload. Kan download aja itu Bu Amiroh. Download materinya dicarinya. Nggak ada kerjanya gitu. Baik, itu masukan-masukan, pandangan ya. Bagaimana memikirkan karyamu ini lebih baik. oke. Saya kembalikan ke Rizkon. Saya kira Bu Miroh pun ngikutnya itu. Kalau kau mau apa, mau buat yang lebih baik. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wabarakatuh. Pak Lumuan, terima kasih. Mas Rizkon berpikir lagi ya. Pak, ada spill info dikit nih, Pak Lumuan. Jadi ceritanya Mas Rizkon habis ganti baru lagi nih, Pak. Kami belum sempat, dia belum sempat konsultasi itu. Oh, mantap. Iya, jadi sebelumnya dia itu fokus hanya satu materi dan materi itu sangat ini sekali, satu kelas, satu materi gitu. Kayak mana? Iya, 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 Saya iya. minta untuk cari. Ya, oke lah, Mas Rizkon. Jadi, Catatan pentingnya begini, Mas. Catatannya begini. Oke. Pastikan Anda memperlihatkan bahwa Anda itu sedang melakukan sesuatu yang karya Anda sendiri, gitu, Mas. Ya, kemudian kemanfaatannya jelas, keberlangsungannya juga tidak hanya untuk kepentingan latsar saja, gitu. Ya, jadi misal nih, Mas, misal Oke. sama-sama menggunakan video, apalagi tadi Anda sudah ada disclaimer perangkatnya terbatas gitu ya, maka akan lebih bernilai kalau video itu Anda yang buat gitu, bukan karya orang lain gitu. Dan penerapannya kalau tadi sudah
maklumi juga kalau mau semua kelas Anda pasti kesulitan, maka batasi kelas, tapi juga jangan hanya satu. Pak Tohari, di min 2 kelasnya per rombel itu paralel berapa, Pak? Paralel 4. Nah, kan Kebetulan paling enggak, kebetulan ada 2 kampus itu. oh gitu. 2 Nah, gitu loh Mas, kampus. paling Ya. enggak di kelas yang sama, tapi jangan hanya satu kelas, paralel 4 lumayan lah ketimbangannya satu gitu ya. Yang penting tadi usahakan videonya itu Anda buat sendiri. Tapi ini pertimbangan lagi lah, karena besok itu Oke. Anda bukan pekerjaannya membongkar rancangan saja gitu ya. Anda harus praktek, waktunya cuma 1 bulan loh Mas. Itu ya, Ya. pertimbangan lagi ya. Nggih, Bu, minta Oke, Oke, terima kasih Bu. bimbingan oke, oke, Pak selanjutnya Bu Fahri. Amirah. Oke, baik, nggih, kita sudah apa namanya banyak mendapatkan masukan, utamanya Mas Rizkon ya, yang Nggih, Bu. disampaikan Pak Alumuan tadi. Saya pikir beliau itu sudah sangat berbesar hati nih memberikan peringatan, mumpung belum sampai pada titik. Oke, terima kasih Pak. Nggih. Baik, Mas Rizkon, bisa di stop record karena ini Anda juga merupakan peserta